Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk si Firdaus, sebetulnya sudah males ya berbalas pantun. Kita jangan ribut-ribut saja. Kita keluarkan data. Saya sudah keluar ini yang saya omongkan itu berdasarkan data sejarah yang ada. Perlu Firdaus ketahui, saya ini sedang ngambil S3 kan, sudah saya bilang. S3 saya ini mengenai naskah. Yang saya teliti, naskahnya itu zaman Sultan Abdul Qadim, kakek dari Ismail. Yang perlu Anda ketahui, untuk menulis sejarah, kita bukan hanya berpedoman satu buku, tapi harus memiliki pengetahuan yang banyak. Gitu loh. Karena sejarah ini berantai, memiliki kisah, tidak bisa kita belajar dari tengah saja. Harus belajar dari awal, tengah, sampai akhir. Begitu loh. Susah memang kalau menjelaskan sejarah bagi orang yang tidak paham sejarah. Apalagi yang otaknya didengkul. Nah, ini Bosa Ngaji Kai. Bosa Ngaji Kai ini sudah diteliti oleh Henry Samberloa dan Siti Maryam. Gak perlu susah-susah, sudah ditransliterasi, sudah dikaji secara filologi. Filologi itu tadi ilmu pernaskahan. Jadi kami ini tidak sembarang ngoceh seperti Anda. Kita ngoceh berdasarkan data. Nih, Bosa Ngaji Kai nih. Orang-orang kalau ingin mengetahui sejarah Bima, lihatnya dari buku Bosa Ngaji Kai ini loh. Bahkan letusan Tambora pun lihatnya dari sini, Bos. Gitu loh. Orang datang jauh-jauh hanya mau lihat buku ini. Nih. Aslinya itu ada di Museum Samparaja. Nah, mari kita buka biar Anda tidak gagal paham. Nih, baca nih. Teks Bosa Ngaji Kai, naskah Yayasan Samparaja. Gak usah lagi lah menghina-hina museum saya. Itu isinya sejarah Bima. Kamu aja ngambil silsilah yang kamu sampingkan ke kiri itu kan silsilah dari Museum Samparaja. Ya, tidak usah dibahas itu. Nah, nih, baca nih. Yang kamu bilang Indra Jambut, Indra Kumala kan kamu ambil dari sini nih. Nih. Silsilah Raja Bima menurut naskah Bo. Nih, sudah lihat belum? Buka matanya lebar-lebar. Nah, nih, sampai ke sini. Nih. Sampai ke sini. Sudah dibuka tuh matanya. Nih. Jadi patokannya ada di sini. Nih. Sampai bil mana? Manggampo Donggo. Semua ada di sini. Ismail nih. Mawa halus Ismail. Nih. Kok nggak ada ya? Kamu punya keluarga di sini nih. Jangan bilang saya ngomong nggak berdasarkan data. Gitu loh. Saya ini bacanya tuh yang ini. Bacanya tuh yang ini karena ini bagian dari kami, bagian dari yang saya pelajari. Makanya jangan mengajarkan kucing untuk mengeong. Jangan ajarkan ayam untuk kukuruyuk. Gitu loh, Bos. Yang cerdas sedikit gitu. Kalau kamu, misalnya saya dokter, terus saya mengoceh tentang ini, boleh kamu protes. Lah ya wong kamu itu protes orang filolog. Kan aneh, menjadi aneh. Orang yang berkutat di bidang naskah kamu protes, terus kamu mempercayai siapa? Kertas 2-3 lembar itu loh. Yang bener aja.
Nah nih, semua ada di sini. Ini bosan ngaji. Ini udah nyaris. Ini udah hatam nih. Ini sudah saya tanda-tandain untuk bahan penelitian. Jadi saya tuh tidak asal bunyi seperti kamu nih. Udah dicari, sudah diobrak-abrik, bukan hanya saya. Para pemerhati sejarah juga sudah obrak-abrik. Ini bosan ngaji kai. Oke. Jadi tidak pada satu data. Nah, ini Norden, Bima and Sumbawa, bahasa Belanda, coy. Nih. Enggak ada. Bukan hanya di silsilah saja saya carinya, tapi keterangan-keterangan lain pun kita cari. Mengenai yang katanya nenek Anda itu tidak ada, nihil. Kalau ada, kenapa kita harus menolak? Nah, ini masalahnya nggak ada. Kemudian ini saya kebetulan dapat kopiannya dari Sila ya, dari Pak Faisal. Di sini juga nggak ada. Ini Holt, Profesor Holt. Nih, ini juga tidak ada, sudah dibaca, tidak ada. Sebelum kamu muncul ini sudah saya baca untuk bahan penelitian saya dan tidak ada. Mana lagi ya? Nah ini Makassar Annal juga tidak ada. Ini juga sudah dibaca, bukan karena ada kamu, tapi karena memang ini kami harus baca. Karena memang itu tugas kami. Nah, ini karya Pak Hilir dan Pak Alan, Jejak Sultan Bima. Tidak ada juga. Terus lanjut lagi, Imam dan Diplomasi, karya dari Pak Henry dan Pak Oman Fatur Rahman, filolog, dan Ibu Siti Hajah Siti Mariam, dan Henry juga, kemudian Pak Suryadi di Belanda. Ini juga tidak ada. Ini mengenai Sultan Abdul Hamid. Nah, biasanya juga meskipun mengenai Bo Abdul Hamid, kadang ayah-ayahnya juga diceritakan, tapi juga tidak ada. Nih, tidak ada. Ini udah saya baca kok, itu penuh dengan stabilo. Nih, kamu udah baca apa? Jangan baca apa namanya, buku-buku porno aja, jadi otaknya mesum. Nah, ini katalognya, katalog naskah-naskah Bima yang ada di Samparaja. Naskah-naskahnya di sini, jadi tinggal dicari. Nah, tapi itu pun tidak ada. Nah, kemudian ini juga ada Bos Sultan Abdul Hamid. Nah, ini pun tidak ada. Nah, ini juga nih ini juga catatan-catatan Belanda, Brandes, juga tidak ada. Ini Bram Morris 1886, itu menjelaskan banyak juga semuanya, tapi tidak ada. Ini juga, ini baru sebagian kecil ya. Ini buku-buku sebagian kecil yang sudah saya baca dan tidak ada. Terus gimana saya mau adain gitu? Terus mana sih? Saya jadi bingung, data-data kamu tuh dari mana sih ngambilnya? Kalau data berdasarkan dari kata-katanya ya susah, nggak ada dalam buku, nggak ada datanya. Jangan berbicara tidak berdasarkan data. Itu loh. Nah, ini saja punya Pak Hilir tahun 1988 juga nggak ada loh. Mana sih? Nggak ada. Ini juga salah satu punyanya Bo Bicara Kai dari sudah diserahkan oleh Pak Masir kepada Rumah Mariam untuk Museum Samparaja, pun tidak ada. Nah, terus gimana dong kalau nggak ada? Saya harus ngomong apa kalau nggak ada?
Ya wajar dong kalau saya bantah. Dengan ketidakadaan ini, bukan hanya saya loh yang cari datanya. Itu para sejarawan, penulis, pemerhati sejarah Bima yang ada di Bima maupun di Jogja itu juga turut mencari dan tidak ada. Gitu loh. Menjadi aneh kan kalau kamu memaksakan, kamu ngotot banget. Bagaimana mau diadakan kalau tidak ada? Lah setumpuk buku ini melawan beberapa lembar kamu itu. Ini manuskrip yang sudah diteliti loh. Seperti Bosa Ngaji Kai, ini sudah diteliti oleh asing. Dan menjadi rujukan sejarah. Menjadi rujukan bagi para peneliti di seluruh penjuru dunia yang meneliti tentang Bima. Dan tidak ada. Sekarang gini, datamu mana? Nanti kami bisa teliti. Naskahmu ini dibuat kapan? Itu bisa kami lihat. Jadi ada ilmu namanya kodikologi. Itu bagian dari ilmu filologi. Jadi bisa melihat. Jadi kita akan kupas naskahmu itu kertasnya. Nah, dari sisi kertas kita bisa lihat itu kertas watermarknya ada nggak? Dibuat kapan itu naskah? Ada watermarknya nggak? Atau tinta airnya, apa namanya, cap airnya ya? Ada nggak naskahmu itu? Jenis kertasnya apa? Lah kalau kertasnya bergaris-garis, ya itu mah buku Kiki atau apa tuh? Sinar Dunia mungkin. Kan nggak bisa naskah ditulis di Sinar Dunia atau di Kiki yang bergaris-garis, nggak bisa. Kemudian diteliti lagi dari sisi bahasa. Nah itu. Kemudian aksaranya. Itu loh. Kami ini meneliti berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan cocot atau bacot. Gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau saya ngoceh begini, kemudian saya ini kerjaannya apa ya? Misalnya saya apa ya? Insinyur atau kerja di bank lah. Atau insinyur sajalah, insinyur pertanian, kemudian saya ngoceh tentang sejarah. Boleh kamu tentang? Boleh. Lah ini saya lagi ngambil S3 di bidang pernaskahan. Terus kamu mau mentah-mentahin, nggak punya data lagi. Lah ya wong kami datanya segini. Belum lagi data-data teman-teman saya yang lain. Kami ini selalu berkoordinasi. Coba dong, cari dong, ada nggak sih ini, ada nggak sih data ini yang lain lah? Nggak ada. Gitu loh. Mari, buka datamu tuh mana sih? Saya kepingin lihat naskahmu mana. Itu naskahmu itu bisa diteliti loh. Sama filolog nggak usah saya, filolog lain lah, dosen saya sajalah. Nggak usah jauh-jauh, atau siapalah, banyak kok filolog UI banyak. Bisa diteliti itu kapan naskah ditulis. Kertas itu bisa menentukan loh. Ini hasil penelitian. Ini berdasarkan naskah, tidak ditambah, tidak dikurang, hanya diberi keterangan hasil penelitian. Gitu loh. Paham gak sih? Nah seperti ini nih, Bo Abdul Qadim. Nah ini seperti ini naskah-naskah yang ada di Belanda, sudah diteliti nih.
Lah jangan dipikir kita nggak baca ya. Ini semua sudah dibaca, sudah ditandain. Yang penting-penting itu ditandain di stabilo, gitu loh. Dikasih post-it, gitu loh. Karena ini adalah bagian kami. Gitu loh. Nih. Ini udah hatam. Terus ucluk-ucluk kamu bilang kamu nambah-nambahin silsilah yang ada, kan jadi lucu, menjadi lucu. Nah ini seperti ini aslinya di Museum Samparaja ini. Nih, ini naskah aslinya. Nih. Kemudian ditransliterasi nih. Ini silsilah. Ini silsilah berserta keterangan-keterangannya. Nih, yang begini yang ada di Samparaja. Ini aslinya. Ini aslinya. Ada di Samparaja ini, Bung. Nih, nah kemudian dijelaskan di keterangan karena sudah menjadi hasil penelitian agar kita mudah. Nah, ini sudah ditransliterasi gitu loh. Nih. Lah terus kamu bilang Sultan Ismail dibunuh Belanda. Nggak ada dalam catatan silsilah itu. Dalam catatan sejarah itu tidak ada. Nih. Ini silsilah yang sudah dari tadi, yang ada aksara Arab Melayunya. Jadi naskah Bosagacika ini sudah ditransliterasi dari aksara yang lama ya. Aksaranya tuh aksara Arab Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, kemudian dijadikan penelitian. Nah, menjadilah ini yang kita menjadi rujukan. Lah kamu itu nambahin loh. Nih. Nah, nih. Nah, data setumpuk mau dibandingkan dengan berapa lembar. Makanya menjadi aneh toh. Bukannya saya nggak mau ngumpulin data gitu loh, cuman aneh saja gitu. Nih, katalog. Jadi naskah-naskah Bima yang ada di Museum Samparaja itu tercatat dalam katalog. Nih, mau cari apa, mengenai apa, itu ada semua di sini. Jadi misalnya mengenai Sultan Ismail ada di sini, mengenai Sultan Abdul Qadim ada. Tinggal dibaca, cari di katalog. Kemudian dari katalog itu dilihat kodenya, kemudian ada naskahnya. Seperti itu. Masalahnya ini dari catatannya, dokumen-dokumen, naskah-naskah kuno Bima itu tidak ada. Kami cari di naskah asing yang ditulis oleh Belanda, itu pun tidak ada masalahnya. Terus gimana dong? Terus apa? Maunya apa? Kalau nggak ada terus gimana? Diada-adain gitu berdasarkan kemauan kamu, yang nggak bisa dong. Itu kan menjadi aneh. Makanya belajar dulu sejarah, gitu loh. Uniknya sejarah Bima itu ada uniknya, unik sekali. Jadi jangan kamu belajar dari akhir atau belajar dari tengah. Itu ada runtutannya. Ada periodenya, periodisasi sejarah Bima tuh ada. Nah, pelajari. Ini jangan kamu tambahin, masuknya Islam saja kamu tambahin nenek moyangmu. Kan aneh itu. Semuanya nenek moyangmu semua. Aneh kan? Terus kamu bilang, saya memonopoli. Sejarah itu jangan dimonopoli. Bukan dimonopoli, emang itu yang tertulis dalam naskah. Itu loh, menjadi lucu deh. Jadi omongan kamu tuh penuh dengan hal-hal aneh. Tapi nggak apa-apa sih mungkin ya, bagi orang tuh jadi lucu-lucuan gitu, menertawakan kamu jadinya. Kan kesian juga sebetulnya kamu diketawain orang. Tapi karena mulutmu tuh terlalu mulutmu tuh terlalu berbisa ya. Sampai ngoceh-ngoceh yang aneh-aneh itu nggak gentle banget sebagai laki. Tuh loh. Bahas sejarah kok bahas yang lain. Itu lucu.
Tuh. Ini baru sebagian kecil ini yang bisa saya angkut dari asrama saya di Bandung. Saya posisi di Jakarta. Masih banyak catatan-catatan lain tentang Bima. Bukan hanya Bima and Sumbawa, Bima dan Sumbawa. Kita di Bima ini harus bangga loh. Kita memiliki catatan sejarah yang lengkap. Lengkap banget. Dari semua sultan kita tuh ada catatannya. Karena apa? Karena sultan-sultan Bima itu ada juru tulisnya. Juru tulisnya itulah yang mencatat setiap kejadian, setiap peristiwa itu selalu dicatat. Jadi ada apa namanya? Ada himbauan dari sultan. Setiap kejadian, setiap pokoknya setiap inilah momen-momen tertentu, momen-momen itu harus dicatat, harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, agar menjadi ingat, tidak lupa atau lalai. Segala perjanjian, ucapan itu harus dicatat. Nah itu makanya kita punya naskah banyak gitu loh. Seperti Dompu itu kan kekurangan naskah, bahkan tidak ya minim ya. Nah, bisa itu mendapatkan rekonstruksi sejarahnya itu bisa juga dari Bima, karena sejarah tentang Pulau Sumbawa itu banyak dicatat dalam naskah Bima. Jadi kadang menyebutkan Sultan Sumbawa, Sultan Dompu, Raja Tambora, Raja Sanggar, Raja Pekat, itu ditulis karena mereka kan saling berhubungan, surat menyurat, diplomatik, ada hubungan diplomatiknya gitu loh. Kawin mengawin juga ditulis, melahirkan itu ditulis. Nah seperti ini nih, ada salah satu naskah. Mana ya? Sebentar. Jadi jangan kamu bilang disembunyikan lah, kemudian tidak dicatat. Bagaimana mau dicatat kalau nggak ada? Nih, contoh. Mana ya? Nah, hijrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 12-11 tahun Alif, pada sehari bulan Al-Hajj, malam Ahad, jam pukul 11. Tak kala itulah Raja Paduka Sumbawa, Ismuhu Datu Sagiri, istri Duli di pertuan kita Sri Sultan Bima, Ismuhu Abdul Hamid, akan memperanakkan seorang laki-laki hamba Allah dinamai Ismail adanya. Nah tuh lahirnya aja ditulis tuh. Nah contoh lagi, hijrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1156 sanat tahun H, 9 hari bulan Rabiul Akhir, hari Ahad, waktu duha. Tak kala itulah Jeneteke yang bernama Abdul Qadim digelarkan menjadi bumi Jara Ngoco Bojo tamat Al-Kalam. Tuh ditulis semua, kejadian-kejadian itu ditulis. Bahkan melahirkannya, ada melahirkannya anaknya Raja Bicara pun ditulis. Mana ya? Nah ini hijrat Nabi, diperanakkannya Abdul Qadim oleh ibunya si Jamilah di dalam rumah istananya sendiri. Nah, jadi ibunya dari Abdul Qadim itu Jamilah, oleh tuan kita Alauddin Muhammad Shah
tamat Al-Kalam. Nah, seperti itu. Jadi di dalam buku ini Alauddin itu punya istri bernama Jamilah. Itu istri keduanya, karena dia sudah bercerai dengan istrinya Karaeng Tanasanga Mampucarangi yang dari Goa, yang memiliki 3 anak. Mungkin saya sudah tulis kemarin. Nah itu, nah, ada semua. Itu loh, menjadi hal aneh kalau Bo itu dipertanyakan. Kalau Bo dipertanyakan terus, kamu mau membaca dari apa? Komik Koping Ho. Mana lagi? Jadi kelahiran, kematian, naik pangkat, pergi, itu semua dicatat. Tuh. Ayo, mari kita tunjukkan data-data. Jadi biar kamu nggak ngasal gitu loh, nggak aneh-aneh. Jadi ngerocosnya tuh udah keluar dari intinya, ngoceh yang enggak, ngoceh ngawur, kan itu kan menandakan kelihatan sekali apa ketidakmampuan kamu. Bahasa itu menunjukkan budaya. Bahasa itu menunjukkan adab, itu loh. Lah bahasamu kayak gitu ya, akhirnya kan orang bisa, akhirnya kan saya lihat nggak ada kok orang-orang di NKRI ini yang menilai kamu secara positif. Paling orang-orang yang nggak jelas. Mungkin itu saja ya, karena kamu meributkan data. Kalau mau yang asli dari Bosanga Jika ini ya itu tadi, makanya saya suruh datang kamu ke Bima untuk melihat data, bukan mau genit-genit yang kayak otak ngeresmu itu. Itu loh. Nih, kamu harus punya ini nih, biar nggak salah, biar nggak nyambung, biar nggak jelek nih. Harus punya buku Sanga Jikai, cari tuh di Gramedia, biar paham. Jadi silsilah yang ada, yang resmi itu ada di sini. Di Museum Samparaja juga ada, jadi panjang ya, panjang banget, sekitar berapa tuh, 1 meter lebih ya. Itu panjang kali lebarnya, jadi besar banget. Itu ada di Samparaja. Kalau mau lihat silahkan, makanya saya undang kamu, silahkan ke Samparaja, lihat dong. Bukannya saya nggak mau nunjukkan data, ini datanya banyak, itu loh. Dan semua orang Bima tahu, mungkin kamu baru melek kali ya. Orang Bima tuh sudah tahu sejarah loh. Sekarang ini Mulok itu sudah ada di tingkat SD sampai SMP. Kalah kamu sama anak SMP SD tuh. Mereka tuh udah tahu sejarah loh. Terus tiba-tiba kamu mau nambahin gitu silsilahnya. Kalau mau nambahin silsilah, buktikan, lihat datanya. Tidak bisa nambah langsung sendiri begitu, nggak bisa. Silsilah yang sudah diteliti oleh para peneliti asing, dalam maupun luar, itu ya, tiba-tiba kamu masukkan, kan menjadi aneh. Itu nggak boleh. Kalau kamu mau masukkan, tunjukkan dulu datamu mana. Habis dari lembaga adat Wawomu itu, daerah Wawonya, tunjukkan kembali untuk ke majelis adat, gitu loh, biar dilihat. Baru bawa ke pengadilan. Dan pengadilan pun tidak sembarangan, pasti akan bertanya kemana? Ya ke Museum Samparaja lah ya, yang punya naskah. Pasti kembalinya ke kami. Bukannya artinya masa ke kamu, ya iyalah jelas, karena kami punya datanya.
Gitu loh, kok nggak nyambung ya? Saya kadang bingung itu mau jelasinnya dalam bahasa apa ya? Mungkin bahasa Bima aja kamu nggak ngerti. Itu loh. Gitu caranya. Terus kamu bilang kita punya kerajaan sendiri. Hello, kerajaan sendiri dari mana ya? Cocok, bikin saja kerajaan sendirimu itu. Kami dari Kesultanan Bima. Orang-orang Bima itu tahu. Kalau mau bikin kerajaan sendiri ya monggo, silahkan. Gitu loh. Tapi harus berdasarkan data. Nanti jangan seperti Sunda Empire itu. Data yang valid. Jangan ngasal. Makanya data-datamu itu dibawa. Saya mau lihat naskahnya. Saya mau lihat. Itu loh. Semoga kamu bisa lebih cerah cara berpikirnya. Masalahnya ini sudah terlalu melebar, tapi memang harus ada upaya-upaya agar kamu lebih cerah otaknya, maksudnya. Terlalu banyak ngeyelnya gitu, ngeyel sama yang punya data. Nanti kalau saya bilang ngeyel sama yang punya data nanti kamu bilang saya sok punya data lah. Masalahnya memang datanya ada di saya. Itu mau gimana? Pengadilan pun kalau ingin memutuskan perkara pasti akan bertanya pada kami yang mengenai silsilah seperti ini, karena patokannya adalah sejarah Bima. Gitu loh. Semoga kamu bisa paham ya. yang cerdas sedikit gitu loh cara berpikirnya. Jangan buntu otak atau guru otak atau orang Bima. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.